Harga minyak dunia akhirnya turun, tapi sayangnya harga BBM di Indonesia tidak ikut turun. Alasannya sih Indonesia tidak mengikuti banget harga minyak dunia. Gimana ya? Ketika naik bilangnya harga minyak dunia lagi naik. Ketika turun bilangnya tidak mengikuti harga minyak dunia. Ya sebenarnya hal ini hal yang wajar aja di Indonesia. Tapi dibalik pikiran negatif kita, sebenarnya kita harus mengapresiasi mereka yang menjabat di atas. Mungkin aja mereka melakukan ini untuk menutupi kerugian subsidi ketika minyak dunia naik. Bayangin aja, Pertalite harga aslinya Rp18.000 dan pemerintah bisa mensubsidi sampai harga Rp10.000. Dan uniknya, Pertalite bisa lebih mahal daripada Pertamax yang harganya ada di Rp16.000 ketika naik dan Rp12.000 ketika normal. Ya, walaupun katanya itu cuma nilai ekonomi, tapi tetap aja agak gimana gitu ya. Dengan harga BBM yang sangat fluktuatif banget dalam beberapa bulan terakhir, ada satu BBM yang harganya benar-benar melambung tinggi. Dan ya, tentu aja itu adalah solar. Harga solar non-subsidi sempat menyentuh angka Rp26.000 lebih per liternya. Dan ini adalah angka yang sangat mahal bahkan untuk orang kaya sekalipun. Makanya banyak orang yang ngakalin pakai solar busuk lagi ketika harga solar sampai Rp26.000. Dan sayangnya, walaupun sudah ada penurunan harga, per video ini dibuat, harga solar non-subsidi masih cukup tinggi. Yang mana Dexlite ada di angka Rp23.000 dan Pertamina Dex ada di angka Rp24.800. Namun semua mimpi buruk ini sepertinya akan berakhir di bulan Juli nanti, karena diketahui Kementerian ISDM di bawah Mas Bahlil Ganteng akan memanfaatkan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia, yaitu pohon. Ya, pohon yang punya daun itu. Tapi ini pohon bukan sembarang pohon. Ini adalah pohon yang di beberapa aspek bisa membawa bencana bagi geografis. Namun walaupun ada sisi negatifnya, pohon ini juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Dan ya, pohon ini adalah pohon sawit. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia lagi demen banget nyawit. Bahkan sampai bisa ekspor ke luar negeri untuk perihal nyawit ini. Untuk memanfaatkan sawit lebih lanjut, Kementerian ISDM berencana mengeluarkan biodiesel B50 di bulan Juli nanti. Dan diketahui biodiesel B50 ini mengandung 50% bahan bakar minyak bumi dan 50% minyak nabati alias ekstrak sawit. Namun apakah ini adalah bahan bakar yang bagus? Di sini saya bukan ahli dalam hal bahan bakar, makanya saya akan merangkum beberapa rangkuman dari beberapa artikel. Jadi diketahui bahan bakar nabati murni atau yang biasa disebut FAME memiliki angka setana alami yang sangat tinggi, biasanya mencapai angka 58. Dan ketika dicampurkan dengan solar biasa, campuran B50 akan menghasilkan angka setana yang sangat tinggi, bahkan bisa di atas standar minimal solar subsidi biasa. Dan hal ini tentu aja membuat B50 setara dengan bahan bakar diesel performa tinggi dalam hal efisiensi pembakaran di putaran mesin rendah dan minim knocking. Kelihatannya memang sangat menjanjikan. Namun karena kandungan minyak sawitnya yang besar, nilai kalor atau energi yang dihasilkan B50 akan sedikit lebih rendah atau turun sekitar 3 hingga 5% dibandingkan dengan solar fosil murni. Dan dalam pengujian di sektor alat berat, konsumsi bahan bakar B50 tercatat mengalami kenaikan sekitar 3,12% untuk menghasilkan tenaga yang setara dengan solar konvensional. Kasarnya, ya lebih boros sedikit. Dan setelah 15 tahun uji coba dan pengembangan, Kementerian ISDM merangkum lebih dari 90% percobaan langsung di mesin diesel dinyatakan berhasil. Kalau tingkat keberhasilannya sudah tinggi seperti ini, sepertinya B50 siap diedarkan sesuai dengan jadwal. Dengan adanya hal ini seperti angin segar untuk harga BBM Indonesia dan seharusnya hal ini bisa langsung menurunkan harga bahan pokok yang sempat naik karena harga solar naik. Bentar. Harga bahan pokok naik itu karena solar atau MBG? Namun jangan bersenang hati dulu, karena ternyata untuk di awal mungkin mobil kalian akan cukup tersiksa menggunakan BBM jenis ini. Kenapa? Walaupun angka cetanenya bisa lebih tinggi daripada Pertamina Dex dan dari segi rambatan api juga lebih cepat dan minim knocking, tapi perlu diingat, B50 akan ketergantungan dengan bahan solar yang digunakan. Misalnya, jika B50 menggunakan bahan dasar solar berkualitas rendah, maka kandungan sulfurnya tetap akan tinggi jika dibandingkan dengan Pertamina Dex. Selain itu, kandungan FAME yang tinggi pada B50 juga beresiko mengikat air lebih banyak. Dan air adalah hal yang berbahaya bagi injektor common rail generasi terbaru jika kendaraan jarang digunakan. Belum lagi nih ya, jika mobil kalian biasa menggunakan solar busuk, siap-siap aja kalian harus menservis mobil kalian ketika menggunakan B50. Kenapa? Ya karena B50 memiliki sifat membersihkan layaknya deterjen. Jadi diketahui gugus ester pada FAME bertindak sebagai cairan pembersih yang sangat kuat.
Dan cairan ini melarutkan deposit senyawa pernis dan kerak karbon sisa solar fosil terdahulu yang menempel di dinding tangki, pipa, hingga pompa bahan bakar. Hasilnya adalah jalur pembakaran mobil kalian bisa aja mampet. Tapi ya mampet di awal doang, karena setelah bersih, mobil kalian akan baik-baik aja menggunakan B50. Terlebih lagi nih ya, ketika mesin kalian sudah bersih dan menggunakan B50, sebenarnya ini adalah hal yang bagus dan bisa bikin mesin kalian awet. Kenapa? Ya karena menurut data yang ada juga, B50 memiliki daya pelumasan yang bagus, bahkan jauh lebih tinggi daripada solar fosil murni. Yang berarti B50 bisa mengurangi gesekan fisik pada komponen bergerak di dalam high pressure fuel pump. Ya, B50 terlihat sangat menjanjikan di sini dan sangat menarik. Tapi satu hal yang perlu diingat dan perlu diwaspadai, yaitu B50 memiliki sifat degradasi terhadap komponen karet. Jadi diketahui juga bahan FAME bersifat korosif terhadap beberapa jenis karet alam yang sering digunakan pada seal, o-ring, dan selang bensin mobil diesel generasi tua. Biasanya mobil yang diproduksi di bawah tahun 2010. FAME dapat menyebabkan karet tersebut melunak, membengkak, dan memicu kebocoran. Tapi di beberapa mobil modern yang sudah menggunakan bahan sintetis, hal ini jauh lebih aman. Namun di mobil modern, jika karet bukan masalah utama, tapi mereka memiliki masalah di common rail. Sistem common rail modern saat ini sudah bekerja pada tekanan yang sangat ekstrim, yaitu hingga 2000 bar atau lebih, dengan celah komponen injektor clearance di bawah 2 mikron. Jika sifat B50 mengikat air dan membentuk emulsi, molekul air yang terjebak dapat mengalami penguapan instan akibat panas ekstrim di ujung injektor, dan hal ini bisa memicu kavitasi atau lubang mikro yang merusak komponen nozzle. Nggak sampai di situ, buat mobil yang jarang dipakai, sepertinya kalian harus menghindari B50. Kenapa? Ya karena bisa menimbulkan air, dan B50 ternyata juga memiliki stabilitas oksidasi yang lebih rendah jika didiamkan terlalu lama. Yang berarti jika mobil diesel jarang digunakan selama berminggu-minggu, bahan bakar di dalam tangki akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk senyawa asam dan getah polimer yang lengket. Jika hal ini terjadi, hal ini bisa beresiko menyumbat injektor saat mesin dinyalakan kembali. Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada, apakah B50 ini sebenarnya buruk? Secara garis besar, untuk kesehatan mobil modern bisa dikatakan iya. Namun jika mobil tersebut digunakan setiap hari dan memang mobil tersebut terbiasa menggunakan solar busuk, B50 adalah langkah yang baik dan lebih bagus dari solar busuk sebenarnya. Tapi jika mobil tersebut terbiasa menggunakan solar non-subsidi, alangkah baik dan bijaknya kalian tetap menggunakan solar non-subsidi. Jangan terpengaruh dengan angka, walaupun angka B50 lebih tinggi bahkan dari DEX sekalipun. Tapi ada resiko di belakang BBM ini. Intinya BBM ini akan menggantikan solar subsidi di kemudian harinya, dan yang menggunakan solar subsidi adalah mobil niaga yang bergerak setiap harinya. Makanya dengan resiko-resiko yang ada ini, seharusnya jika mobilnya terus bergerak setiap harinya, resiko tersebut bisa menjadi kecil atau bahkan hilang. Jadi buat anak cumi darat yang demen banget pakai solar busuk biar bisa mendapatkan asap cumi yang lebih tebal, sepertinya kalian harus mengucapkan selamat tinggal terhadap solar subsidi. Karena sepertinya solar subsidi akan dihapus dalam waktu tertentu dan akan digantikan sepenuhnya dengan B50. Dan ketika mobil penumpang seperti mobil cumi darat menggunakan B50, resikonya ternyata lebih besar daripada menggunakan solar busuk. Tapi ya, yang namanya orang Indonesia, yang mana orang Indonesia terlalu kreatif, pasti ada aja cara untuk mengakali menggunakan B50 di mobil cumi darat. Iya kan? Jadi kesimpulannya, apakah B50 solusi masa depan BBM solar Indonesia? Jawabannya iya, apalagi Indonesia demen banget nyawit. Masa iya nggak dimanfaatin sama negara sendiri? Jangan terus diekspor, sesekali Indonesia harus menikmati apa yang dihasilkan dari tanah bumi pertiwi. Gimana nih menurut kalian? Yakin mau beralih ke B50? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.